Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku mau bahas tentang kesalahan yang harus dihindari teman-teman, khususnya yang sedang melakukan pendaftaran PPPK tahun 2024, supaya nanti hasilnya dinyatakan lulus hingga akhir dan mendapatkan status baru di 2025 sebagai ASN. Oke, langsung aja. Kesalahan pertama terkait kualifikasi pelamar. Untuk PPPK tahun ini kan dikhususkan bagi non-ASN ya, yang mana dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang 1 untuk XTHK 2 dan juga non-ASN database. Sementara untuk gelombang 2 untuk non-ASN yang aktif bekerja minimal 2 tahun dan juga PPG. Maka dari itu, peserta kualifikasi gelombang 2 jangan melakukan resum pendaftaran di periode Oktober ini atau periode 1. Cuma kalau terlanjur daftar akun nggak apa-apa, yang penting belum melakukan resum atau memilih formasi di periode 1 ini. Karena kalau tetap maksa ikut periode 1 meskipun jatah dia di periode 2, maka nanti hasilnya malah tidak lulus. Kesalahan kedua terkait dengan kualifikasi formasi. Nah, untuk PPPK tahun ini, peserta harus mendaftar ke formasi yang dibuka oleh instansi tempatnya bekerja. Selain itu, pastikan juga harus sesuai dengan kualifikasi jurusan dari formasi yang dibuka. Kalau misalkan jurusan kita nggak sesuai sama syaratnya, tapi instansinya buka dan mendaftar, ya tidak lulus. Jadi harus disesuaikan dengan yang disyaratkan oleh instansi. Ketiga, kesalahan terkait foto. Belajar dari seleksi CPNS tahun ini, banyak sekali yang tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi karena pas foto yang tidak sesuai ketentuan. Teman-teman harus memperhatikan ketentuan fotonya di web SSCSN bagian informasi administrasi. Foto yang diminta berjenis pas foto formal, maka yang difoto hanya kepala sampai dada dan juga close up. Kemudian cukup menghadap ke kamera dan senyum tipis. Ukurannya juga pastikan tidak lebih dari 200 KB dan tidak kurang dari 50 KB. Kalau di ketentuan ada tulisannya menggunakan kemeja putih, cukup pakai kemeja putih. Jangan pakai pakaian lain. Tetapi kalau hanya bertuliskan pas foto formal, teman-teman boleh pakai kemeja berwarna apa aja termasuk pakai jas. Yang penting tidak pakai kaos. Yang keempat terkait tanda tangan. Nah, ini peserta CPNS menerima pengumuman tidak lolos karena tanda tangan yang dianggap tidak sesuai oleh verifikator antara yang di pendaftaran dan juga yang di KTP. Maka dari itu, teman-teman harus lebih hati-hati ya. Pastikan tidak ganti-ganti tanda tangan. Dan samakan dengan yang di KTP. Meskipun susah ya kalau tanda tangan di laptop, saran aku untuk bagian yang ada tanda tangannya, teman-teman bisa gunakan HP dulu, terus nanti untuk isian lainnya bisa pakai laptop lagi. Yang kelima terkait KTP. KTP yang diunggah adalah foto KTP atau scan KTP tampak depan yang ada fotonya. Jangan yang gambar wilayah Indonesia. Kemudian fotonya full KTP, bukan peserta yang memegang KTP. Untuk ukuran dan jenis filenya juga diperhatikan ya, yaitu berjenis JPG atau JPG, foto KTP jelas dan tidak kurang dari 50 KB atau tidak lebih dari 200 KB. Yang keenam terkait surat lamaran dan juga pernyataan. Yang paling sering salah di bagian ini adalah tempat tanggal, kemudian penulisan formasi, tanda tangan dan juga penempatan imaterai atau materai. Untuk tempat tanggal bagian atas merupakan kota atau kabupaten lokasi teman-teman nulis surat tersebut. Tanggalnya sesuai pembuatan surat, kemudian penulisan formasi disesuaikan dengan yang ada di web SSCSN secara lengkap. Jadi tidak ada yang dikurangi. Selanjutnya materai. Untuk yang mau pakai imaterai, tanda tangannya tidak menyentuh imaterai, sementara untuk yang mau pakai materai tempel atau materai biasa, tanda tangannya menyentuh sebagian materai. Dan yang paling penting, filenya jangan dikompres setelah ditempel materai ataupun imaterai. Yang keenam, surat aktif mengajar atau aktif bekerja. Ini ada nomor surat dan juga tanda tangan pimpinan ya. Silahkan dilihat di web masing-masing instansi karena akan berbeda dari instansi satu dengan yang lainnya. Untuk nomor surat bisa ditanyakan ke pihak administrasi di kantor dan pimpinannya juga iya, tergantung formatnya. Ada yang mintanya cukup pimpinan unit kerja atau ada juga yang mintanya ke pimpinan instansi atau kepala dinas. Bahkan ada yang minta dua-duanya, antara pimpinan unit kerja dan juga pimpinan instansi. Jadi dipastikan dulu surat dari formasi teman-teman itu mintanya siapa. Yang ketujuh, waktu bekerja. Ini nanti buat yang non-ASN belum terdata di database BKN. Pastikan ya teman-teman sudah memiliki masa kerja minimal 2 tahun terhitung sampai bulan pendaftaran ini. Karena nanti di surat aktif kerja itu dituliskan awal bekerja sesuai dengan SK. Kalau dihitung belum 2 tahun, maka teman-teman akan gagal karena tidak memenuhi kualifikasi. Yang kedelapan, pastikan sebelum klik akhiri pendaftaran, semua data isian yang teman-teman isikan tidak ada kesalahan. Cek dulu
Secara seksama, pastikan semua data sudah benar, karena kesalahan isian data dapat menyebabkan teman-teman gagal di seleksi administrasi. Kemudian yang ke-9, klik akhiri pendaftaran. Ini kemarin peserta CPNS juga banyak yang lupa untuk mengakhiri pendaftaran, jadi dikiranya sampai resume sudah otomatis selesai. Maka dari itu, perhatikan ya teman-teman, pastikan setelah selesai melakukan pendaftaran, klik tombol akhiri pendaftaran sampai unduh bukti pendaftaran. Karena kalau belum klik akhiri pendaftaran, teman-teman tidak terdaftar sebagai pelamar sehingga udah pasti gagal. Oke, itulah kesalahan di saat daftar PPPK yang harus teman-teman hindari sebelum simpan permanen pendaftaran. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.